Halo rekan-rekan, berjumpa lagi bersama saya Mario Mere. Kali ini saya akan membahas Gereja Katolik dan sejarah sepak bola. Dari biara ke stadion, iman, tubuh, dan solidaritas. Rekan-rekan perlu ketahui, sepak bola hari ini identik dengan uang, bisnis, dan industri hiburan. Tetapi menariknya, sedikit orang yang tahu bahwa sejarah sepak bola modern tumbuh dari gereja, sekolah, dan komunitas religius termasuk gereja Katolik. Ini bukan mitos, ini sejarah sosial. Untuk itu akan saya bahas. Rekan-rekan, pada abad ke-19 Eropa mengalami revolusi industri. Akibatnya, urbanisasi masif, kemiskinan kelas buruh, dan anak muda tanpa ruang pendidikan dan rekreasi. Perlu kita ketahui bersama rekan-rekan, menurut teori sosial Christianity, gereja tidak hanya hadir dalam mengurus keselamatan jiwa, tetapi juga mengurus kondisi sosial dan tubuh manusia. Artinya, gereja hadir dalam menangani persoalan pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Olahraga dipakai sebagai sarana untuk pembentukan karakter. Ini perlu kita cermati bersama. Rekan-rekan, sepak bola modern tidak lahir dari stadion yang megah, tapi dari halaman gereja. Salah satu contohnya, San Lorenzo de Almagro di Argentina. Didirikan pada tahun 1908 oleh seorang biarawan Katolik yang bernama Lorenzo Massa. Ia menjadikan sepak bola sebagai sarana pastoral, menjauhkan anak-anak miskin dari jalanan, membentuk kedisiplinan, solidaritas, dan rasa komunitas. Rekan-rekan, jika rekan-rekan mengenal nama klub sepak bola, yaitu Celtic FC. Klub tersebut didirikan pada tahun 1887 oleh seorang biarawan Katolik yang bernama Brother Wolfrid. Tujuannya bukan untuk trofi, tetapi menggalang dana untuk orang miskin Irlandia dan membangun solidaritas imigran Katolik di Skotlandia. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Lalu Real Madrid, rekan-rekan. Real Madrid tidak lahir dari gereja Katolik, tetapi Real Madrid tumbuh dalam struktur sosial Spanyol yang sangat dipengaruhi tradisi Katolik dan institusi kekuasaan negara. Kalau teman-teman perhatikan, Real Madrid menyerap etos Katolik tradisional Spanyol, kedisiplinan misalnya, hierarki, keberlangsungan, dan kemenangan sebagai legitimasi. Lalu Real Madrid sering membawa piala di Katedral Madrid. Hal ini menunjukkan bukan berarti Real Madrid adalah klub religius, tetapi sebagai warisan budaya Spanyol, di mana ruang gereja sebagai simbolik untuk mengucapkan rasa syukur. Di sini kita menemukan suatu makna bahwa sepak bola, gereja, dan negara dipersatukan dalam satu ritual sosial. Ini sangat mendalam, rekan-rekan. Dan Atletico Bilbao. Atletico Bilbao tidak didirikan oleh gereja Katolik, seperti Celtic dan San Lorenzo, tetapi didirikan oleh komunitas Basque yang secara historis hidup dalam budaya Katolik yang kuat. Ini bentuk solidaritas, semua ditanamkan dalam Atletico Bilbao. Nilai-nilai Katoliknya sangat kuat di situ. Dalam teologi Katolik, manusia adalah kesatuan tubuh dan jiwa, yang kita kenal dengan konsep theology of the body. Dikembangkan secara sistematis oleh Paus Yohanes Paulus II. Artinya, tubuh bukan lawan spiritualitas. Tubuh adalah sarana rahmat dan relasi sosial. Rekan-rekan, Paus Yohanes Paulus II menyebut olahraga sebagai alat pendidikan, perdamaian, dan persaudaraan antar bangsa. Dan Paus Franciscus Xaverius, seorang penggemar sepak bola San Lorenzo, ia menegaskan sepak bola harus melayani manusia, bukan sekedar industri kapitalistik. Vatikan harus aktif dalam pertandingan amal dan kampanye anti-rasisme. Rekan-rekan, menurut ajaran sosial gereja Katolik, martabat manusia di atas profit, solidaritas di atas eksploitasi. Gereja mengkritik
komersialisasi berlebihan, eksploitasi pemain muda, kekerasan supporter, dan nasionalisme sempit. Sepak bola bukan lahir dari kehampaan. Ia lahir dari komunitas, iman, dan kepedulian sosial. Gereja Katolik bukan pencipta sepak bola, tetapi salah satu rahim sosial yang membentuknya. Pertanyaannya hari ini, apakah sepak bola masih mendidik manusia atau justru menghisapnya? Menariknya rekan-rekan, jika di Amerika Latin dan Eropa, sepak bola tumbuh dari gereja, sekolah, dan pelayanan sosial. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Indonesia? Di sini sepak bola tumbuh besar, tapi sebagai tontonan massal, identitas emosional, bahkan pelarian sosial, sepak bola jarang dijadikan sebagai ruang untuk pendidikan karakter. Itu yang perlu kita pahami dan refleksikan bersama. Ya, selebihnya teman-teman refleksikan. Saya tidak mau menjelaskan panjang lebar soal situasi di Indonesia. Intinya, kontekstualisasikan saja. Terima kasih. Sampai jumpa.